Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fajri Arizki. Saya Denis Cipta Wilangga Putra. Saya Darwi Suara. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tugas dari kelompok 8, yaitu yang berjudul MMA dalam Perspektif Islam. Video ini ditujukan untuk bisa mengikuti tugas UAS mata kuliah Islam untuk disiplin ilmu. Baik, next. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu Mixed Martial Art adalah seni bela diri modern yang teknik dan serangannya merupakan kombinasi dari seluruh elemen gerakan bela diri lain. Biasanya MMA hanya digunakan sebagai gerakan-gerakan penting yang dinilai praktis atau mudah digunakan. Tidak hanya itu, bela diri juga bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan kebugaran. Namun MMA juga biasanya digunakan oleh halayak yang banyak dan yang berminat untuk belajar, tidak sekedar untuk olahraga. Adapun MMA itu adalah salah satu bentuk bela diri yang telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu olahraga yang paling banyak diminati di seluruh dunia. Olahraga ini merupakan kombinasi dari berbagai jenis disiplin bela diri, termasuk tinju, gulat, Brazilian Jiu-Jitsu, dan Muay Thai, dan banyak laginya. Dengan menggabungkan teknik-teknik dari berbagai aliran MMA, menawarkan pendekatan yang komprehensif dan dalam pertarungan, baik di atas kaki maupun di atas tanah. Jadi hal ini menjadikan MMA sebagai olahraga yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi, teknik, mental yang kuat. Namun di balik popularitasnya MMA juga menghadapi berbagai kontroversi, terutama terkait dengan pandangan agama, khususnya dalam perspektif Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana MMA dipandang dari sudut pandang syariat Islam, dan adapun beberapa ulama berpendapat bahwa olahraga ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kekerasan yang berlebihan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menolak keberadaan MMA dengan alasan bahwa olahraga ini dapat menimbulkan bahaya fisik, moral bagi para pesertanya. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan mixed martial art atau MMA. Yang kedua, apakah olahraga MMA itu diperbolehkan dalam Islam? Yang ketiga, apa pandangan ulama mengenai MMA? Nah, sejarah mixed martial art atau MMA ini merupakan salah satu olahraga seni bela diri yang populer di Rusia. Perkembangan MMA di Rusia memiliki pengaruh oleh Union of Mixed Martial Art atau Rusia MMA Union, adalah organisasi publik atau sebuah federasi olahraga yang terlibat dalam mempopulerkan dan mengembangkan MMA sebagai salah satu jenis olahraga Rusia. Rusia MMA Union didirikan oleh Fedor Emelianenko yang juga merupakan seorang atlet legendaris dari Rusia, dan kemudian disahkan sebagai federasi resmi oleh pemerintah Rusia pada tahun 2012. Popularitas MMA di dunia sebagai salah satu olahraga berkembang pesat dipengaruhi oleh Ultimate Fighting Championship atau UFC yang awalnya dimulai pada tahun 1993 oleh Rorion Gracie dan Art Depi, kedua tokoh penting dalam seni bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Pada awalnya UFC dilakukan sebagai kompetisi sederhana dengan peraturan minim regulasi antar kompetitor yang dimaksudkan untuk menunjukkan keunggulan dan teknik bertarung mereka. UFC berkembang menjadi salah satu MNC yang unik serta berkontroversial sebagai wadah yang terbesar dalam ajang kompetensi MMA di dunia. Hal ini dikarenakan MMA pernah dianggap sebagai kompetisi bela diri liar dengan peraturan terbatas yang diikuti petarung dari berbagai disiplin bela diri berbeda, serta drama yang ditampilkan saat menjelang pertandingan. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya hukum MMA dalam Islam. Nah, hukum MMA dalam Islam menjadi perdebatan karena melibatkan unsur kekerasan dan potensi melukai lawan. Beberapa ulama mengharamkan MMA karena dianggap melanggar prinsip tidak boleh menyakiti atau melukai orang lain, terutama ke wajah atau aurat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa MMA diperbolehkan jika tidak melibatkan kekerasan yang berlebihan dan tidak bertujuan untuk melukai, melainkan untuk latihan dan olahraga yang sehat. Nah, persamaan kedua fatwa Majma' Fiqih Al-Islami dan Bas Al-Masai Nahdlatul Ulama melarang MMA jika mengandung unsur yang diharamkan seperti kekerasan berlebihan, taruhan, pergaulan bebas, mengumbar aurat, dan unsur merusak lainnya. Maqsadat. Tidak ada fatwa yang secara spesifik melarang MMA, tetapi keduanya membahas legalitas olahraga sejenis seperti tinju dan gulat, karena kesamaan karakter MMA dikategorikan sebagai bagian dari combat sport yang sama. Nah, perbedaannya Majma' Fiqih Al-Islami mengharapkan MMA karena dianggap mengandung unsur menyakiti secara sengaja. Bas Al-Masai NU membolehkan MMA dengan syarat tidak membahayakan, tidak mengandung kemungkaran dan bukan simbol perilaku orang fasik. Majma' Fiqih Al-Islami merujuk pada Al-Quran dan hadis, sementara Bas Al-Masai NU merujuk pada pendapat para ulama klasik seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dan Hashim Asy'ari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kelompok kami tidak setuju dengan adanya MMA karena mengandung unsur kekerasan dan saling melukai. Sebagaimana dijelaskan oleh Majma' Fiqih Al-Islami yang mengutip pendapat Abdul Aziz bin Ba'az dalam Majmu' Fatwa Ibnu Ba'az dengan landasan Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29 serta hadis Nabi. Oke, kesimpulan yang diambil dari apa yang kami presentasikan yaitu pertama, MMA adalah olahraga bela diri yang populer di Rusia dan di dunia. Berkembang lewat Rusia, MMA Union dan UFC sejak tahun 1993. Bas Al-Masai Diniyah menyatakan tinju haram namun diperbolehkan jika tidak berbahaya dan bebas dari unsur munkar seperti taruhan dan pergaulan bebas. Lalu poin terakhir, kedua fatwa sepakat melarang MMA jika mengandung unsur haram seperti kekerasan, taruhan, dan aurat terbuka. Namun Majma' Fiqih Al-Islami mengharamkan MMA sepenuhnya, sedangkan Bas Al-Masai NU membolehkan dengan syarat tidak membahayakan dan bebas dari kemunkaran. Oke, sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.